Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di Sekretariat Gapoktan Makbulo Sibatan, Desa Bandar Lompoy, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba. Kelompok ini memiliki riwayat yang cukup spektakuler karena dia pernah diundang ke istana penilaian lomba tingkat nasional. Sebuah prestasi yang sangat langka. Dari mungkin ribuan kelompok Gapoktan di seluruh Indonesia, dialah yang kemudian diundang ke istana untuk kemudian menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian. Kita akan masuk melihat bagaimana situasi di sekretariat dan akan berbincang dengan Ketua Gapoktan seperti apa perjalanannya ini kelompok sampai meraih juara yang luar biasa. Ini nama struktur pengelolaan Gapoktan. Kemudian ini struktur organisasi, ada pendiri di sini, administrasi, surat menyurat dan sebagainya yang tertata dengan administrasi, semua lengkap. Kemudian ini juga ada buku dan ini ada profil Gapoktan, ya luar biasa tebalnya ini. Di sini merekam semua perjalanan kelompok ini dengan sangat lugas dan sangat rapi pengasuhannya. Inilah plakat penghargaan yang diberikan kepada kelompok Makbulo Sibatan, Desa Bandar Lompoy, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba atas prestasinya dalam penilaian kelompok Gapoktan tingkat nasional yang diundang ke istana. Sertifikat penghargaan terhadap kelompok Gapoktan Makbulo Sibatan atas setiap lomba dan prestasi atas kesempatannya hadir di Sekretariat Gapoktan Makbulo Sibatan ini. Ya, pertama Gapoktan Makbulo Sibatan itu terbentuk pada tanggal 13 Mei 2008 terdesa dengan melalui pemilihan. Ya, 4 anggota itu diadakan tiap bulan pada saat pertama terbentuknya itu Gapoktan untuk penyusunan RUK, RUA. Nah, itu semua diadakan rapat-rapat anggota. Jadi saat itu berjalan di tahun 2008 itu sekitar bulan 10 dapat bantuan yang namanya PUAP, pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Itu dapat di situ 100 juta. Nah, itulah yang dikelola Gapoktan Makbulo Sibatan. Jadi pada saat akhir tahun, disitulah diadakan lagi RAT, karena memang sudah diatur di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu akan dilakukan RAT setiap tahun, akhir tahun. Nah, jadi di situ di tahun 2009, di situ RAT. Jadi lanjut di tahun 2010 perjalanannya itu tetap dikelola dana yang 100 juta. Nah, itu tetap diadakan RAT setiap tahun. Jadi di tahun 2013, di situ mendapat lagi bantuan Gapoktan itu namanya alat kombayen, Hespeter. Nah, itu kombayen yang mereknya itu Maxi. Nah, di situ dapat bantuan dari Dinas Provinsi. Nah, jadi di tahun 2014 dapat lagi bantuan yang namanya PLDPM. Nah, di situ dikelola PLDPM, berjalan sampai tahun 2017. Nah, disitulah dulu
Di tahun 2013, Gapoktan diikutkan dulu lomba adi karya pangan Nusantara. Nah, di 2012. Di 2012 Gapoktan Mapulusi Batang diikutkan lomba adikarya pangan Nusantara. Ya, alhamdulillah di situ dia juara 1 di tingkat kabupaten dan diikutkan ke tingkat provinsi. Di provinsi ia mendapat juara 2. Di situ di tahun 2012. Di 2013 dikasih ikut kembali. Tetap sama, juara 1 di tingkat kabupaten, juara 2 di tingkat provinsi. Nah, berjalan begitu Gapoktan tetap menjalankan kegiatan-kegiatan rutinnya. Di tahun 2014 Mapulusi Batang mendapat bantuan PLDPN. Nah, itu sampai 2015, 2016, 2017 diikutkan kembali. Ikut lomba Gapoktan berprestasi. Di situ. Di sini Gapoktan Mapulusi Batang juara 1 di Kabupaten Bulukumba dan diikutkan ke provinsi. Ya, alhamdulillah. Sudah tembus ke juara 1 di provinsi dan diikutkan lagi ke tingkat nasional. Di situ Gapoktan Mapulusi Batang tembus ke masuk di istana. Di situ, situlah sangat bangga dan sangat berbahagia para pengurus-pengurus kelompok tani, pengurus Gapoktan karena kita sudah masuk di istana di tahun 2017. Di situ. Jadi ada beberapa prestasi-prestasi yang dia dapatkan memang mulai dari 2008 sampai 2017. Ini berapa sertifikat-sertifikat dia dapatkan ini semua. Jadi pada saat kembali di istana itu ada acara 17-an. Tidak lama kemudian sekitar sekitar bulan-bulan 10 ya ada lagi bantuan dia dapat itu Mapulusi Batang itu Kombayen mereknya Kubota di C60. Di situ dapat. Jadi masuk lagi di tahun 2018 dapat lagi bantuan PUPM. Di 2018 PUPM dia dapat. Itulah dana yang dikelola sampai sekarang itu Mapulusi Batang dari 2008 sampai 2021 sekarang, jadi dapat bantuan itu sampai 2018. Tapi 3 kali dapat PUPM. PUPM itu biaya operasionalnya itu sudah 3 kali mendapat sampai sekarang. Pengelolaan administrasi harus sesuai dengan tupoksi masing-masing pengurusnya. Kan di sini ada pengurusnya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Ini sesuai dengan masing-masing, sesuai dengan tupoksinya. Dan ada juga namanya unit-unit usaha. Ini unit usaha ada semua juga bidang-bidangnya itu semua mengelola sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Disitulah. Ini di sana unit-unit usahanya tertera di di lembaga struktur. Ini semua yang mengelola. Jadi memang namanya itu organisasi bisa berkembang dan bisa maju harus memang kita fungsikan semua pengurusnya. Itu. Kalau itu saya adakan rapat. Saya mengadakan rapat itu sebelum turun sawah, sebelum pengolahan kita memang undang para pengurus kelompok tani untuk mengetahui apa-apa kebutuhannya. Dan setelah pengolahan tanah, kita akan adakan lagi kembali rapat untuk menyampaikan memang ini sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Itulah yang saya lakukan dalam pengelolaan organisasi. Selalunya harus memang diadakan rapat. Kalau ada memang sedikit perkembangan yang saya dapatkan, memang saya langsung undang kelompok-kelompok untuk mengikuti rapat di sekret. Iya, yang namanya kalau petani kita mau bina, ya luar biasa karena memang merubah pola pikir manusia itu tidak semudah apa yang kita
pikirkan, karena biasa itu kan petani kalau memang tidak dilihat hasilnya itu susah untuk disampaikan bilang ini yang kita lakukan. Jadi sekarang kita memang harus kalau memimpin itu satu organisasi di pemberdayaan, kita harus terlalu keras, tidak boleh terlalu keras. Kita memang harus dulu mengikuti maunya apa ini petani, baru sebentar kita tarik sedikit-sedikit untuk menyampaikan kembali supaya dia bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di kelompok. Pernah ada memang di sini yang datang belajar itu dari Kabupaten Sopeng, Gapoktang dari Sopeng, pernah datang di sini di tahun 2000, kalau nggak salah 2018. Setelah diundang ke istana. Iya, setelah diundang ke istana, ada kunjungan dari Kabupaten Sopeng, Gapoktang dari Kabupaten Sopeng yang datang. Harapan saya dari pemerintah kabupaten, mudah-mudahan pemerintah kabupaten tetap mensupport atau tetap membina kami supaya kami bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh para petani. Itu. Dan memang saya masih ada kekurangan di Gapoktang ini, yaitu masalah pengolahan. Saya masih butuh yang namanya dryer dan RMU. Itu yang saya masih butuhkan, karena saya ingin langsung kerjasama dengan Bulog kalau memang ini sudah ada ini alatnya, karena kalau Gapoktang yang mau beli langsung ini alatnya ya habis modalnya. Jadi saya masih butuh memang bantuan dari provinsi, kabupaten atau provinsi atau pusat. Saya memang masih butuh itu. Kalau luas areal persawahan di Pendrek Lompoe itu 374 hektar luas persawahan di sini. Iya. Kelompok binaan Gapoktang Mak Bulo Sibatang itu 16 kelompok tani, 4 KWT, ternak 2. Itu kelompok binaan kelompok Gapoktang Mak Bulo Sibatang. 2017. Hasilnya dari ini hasilnya Maxi. Saya belikan mobil tronton. Oh, berarti ini sudah aset kelompok ya? Aset kelompok semua ini, aset kelompok. Yes. Nah, ini baru rencana mau dibuatkan lagi yang tempat ini. Iya, inilah gudang Gapoktang Mak Bulo Sibatang yang sudah diisi gabah di dalamnya, ada sekitar 1000 karung. Aset Gapoktang Mak Bulo Sibatang, hasil dari SHU-nya itu yang dana yang dikelola, dibelikan tanah untuk dibanguni gudang. Jadi semua itu yang ada di Gapoktang tidak ada milik pribadinya, itu pengurus masuk di situ. Itu memang semua hasil dari keuntungan Gapoktang yang selama dikelola mulai 2008 sampai sekarang.